Kelas Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk pada bab berikutnya dalam matematika bisnis. Ini adalah fungsi dan grafik. Fungsi adalah hubungan antara dua atau lebih variabel, di mana di dalam fungsi tersebut terdapat nilai atau konstanta atau disebut parameter. Andaikan X dan Y merupakan dua besaran yang berubah yang terikat oleh suatu persamaan, kalau X diberi harga karena terikat oleh suatu persamaan, maka Y mendapat harga yang tertentu. Jadi kalau X berubah, Y juga turut berubah. Dalam hubungan antara X dan Y ini, X disebut peubah atau variabel bebas atau independent variable dan fungsi, sedangkan Y disebut peubah atau variabel tak bebas atau dependent variable. Fungsi ada beberapa macamnya, ya. Ada fungsi linear dan ada fungsi non linear. Kita mulai dari fungsi linear. Fungsi linear bila digambarkan merupakan sebuah bentuk garis lurus. Bentuk umum daripada fungsi linear adalah seperti ini, ya, bentuk umumnya. Y sama dengan M kali X tambah dengan N. Tadi saya sudah katakan X adalah independent variable dan Y adalah dependent variable, maka M dan N ini adalah sebuah nilai, ya, sebuah angka. Berapa angkanya tergantung daripada persamaan yang kita buat. Nah, cara membuat grafiknya adalah seperti ini. Cara kita buat dalam pemisalan dari persamaan tersebut. Jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan N. Kita ambillah N ada di sini. Ya, ada N. Ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, ya, maka kita buat Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan N per M. Yang ini disebut N per M. Negatif N per M, ya. N per M. Berapa nilainya kita juga tidak tahu, ya, tergantung daripada persamaan itu. Dari gambar di atas diperoleh kesimpulan bahwa ada 3 kesimpulan. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Artinya suatu garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya. Kemudian jika N sama dengan 0, maka Y sama dengan MX. Artinya suatu garis yang melalui titik asal 0. Lewat dari sini masuknya. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan N per M. Artinya suatu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Kalau tadi ini sebegini, kalau pertanyaan ketiga adalah ini. Nah, kita buat sambungan dari N per M dengan N. Kita garis, maka inilah disebut dengan garis grafik atau garis lurus atau garis fungsi linear. Ya. Persamaan garis lurus sebarang melalui satu titik. Nah, tadi ini adalah sebuah bentuk garis umum, ya, dalam fungsi linear. Sedang ini adalah melalui satu buah titik, ya, sebuah titik, yaitu titik X1 dan Y1, ya. Ini adalah sebuah dan yang dilewati adalah X1 kah? Kita buat bahwa diandai bahwa garis tersebut melalui titik X1 dan Y1, maka dicari times apa, maka diperoleh, maka M sama dengan times alpha sama dengan Y dikurang Y1. Perhatikan, Y dikurang Y1 dibagi dengan X kurang X1. Itu adalah times alpha atau M-nya. Ya, M-nya. Atau kalau kita buat Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Begitu rumus daripada
persamaan garis sebara melalui satu buah titik. Persamaan garis lurus sebarang melalui dua buah titik, X1 dan X2, Y1 dan Y2. Ya. Maka kita dapatkan tangens alfa pada segitiga ADE, segitiga ADE, segitiga ADE, tangens alfanya adalah Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1. Sedangkan segitiga ABC, segitiga ABC, maka tangens alfanya itu adalah Y2 kurang C1 dibagi dengan X2 kurang X1. Seperti ini. Nah, tangens alfa sama dengan tangens alfa. Ya, jadi kita masukkan tangens alfa pertama adalah Y dikurang Y1 bagi X kurang X1. Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ini adalah rumus melalui dua buah titik. Nah, dua buah titik berkemungkinan membuat garis menjadi satu berimpit. Berimpit, dua buah garis berimpit syaratnya bila persamaan garis yang satu dapat dituliskan sebagai kelipatan persamaan garis lainnya. Nah, misalnya jika garis M sama dengan garis 2MX kurang 2Y tambah 2N sama dengan 0 berimpit dengan garis Y sama dengan M kali X tambah N. Ya, seperti ini penyelesaiannya. Berimpit berarti tidak kelihatan, hanya satu yang kelihatan garisnya. Sejajar. Dua buah garis sejajar bila mana koefisien arahnya atau tangen arahnya kedua garis itu sama. Yang mana yang dimaksud dengan tangens arahnya? Ini yang dimaksud. Ini dan ini. Yang ini harus sama. Kalau di sini 5, sini juga 5. Kalau di sini 2, di sini juga 2. Di sini -1, di sini juga -1. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian dia berpotongan. Dua buah garis akan berpotongan bila koefisien arah tangensnya adalah kedua garis itu tidak sama. M dengan M aksennya tidak sama. Ya. Nah, misalnya kalau tidak sama, contohnya 5 tidak sama dengan 2, ya. 3 tidak sama dengan 5 dan seterusnya. Ini contohnya. Garisnya seperti ini. Kemudian saling tegak lurus. Dua buah garis saling tegak lurus bila mana koefisien arahnya atau tangensnya adalah kedua garis itu dikalikan sama dengan -1. Ya. Ini kali dengan ini nilainya adalah -1. Misalnya 3 kali sin sepertiga sama dengan -1. -2 kali 1/2 sama dengan -1. Ya, ini contohnya dan seterusnya. Oke, itu contoh-contoh yang saya tunjukkan. Kita lihat yang pertama. Diketahui persamaan garis Y sama dengan -X tambah 4. Tentukan persamaan garis melalui titik 3 dan -2. X-nya X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah -2. Lanjut, sejajar dengan garis di atas. Sejajar dan dengan garis di atas. Dan gambarkan. Ya. Ini persamaan garis pertama adalah -X tambah dengan 4. Berarti M-nya itu adalah -1.
Syarat dua buah garis sejajar apabila M sama dengan M aksen sama dengan 1, maka garis melalui 3 dan min 2 sebagai berikut. Y sama dengan Y1 kurang M kali X kurang 1. Kita masukkan min 2. Y-nya min 2. Ya, Y kurang dalam kurung min 2 tambah min 1 kali X kurang 3. Berarti Y tambah 2 sama dengan min 1 kali X dikurang 3. Atau Y tambah 2 sama dengan min X ditambah 3. Atau min X, Y sama dengan min X tambah 3 kurang 2. Atau Y sama dengan min X tambah 1. Ya. Nah, ini kita buat garisnya seperti ini. Oke. Ya. Kemudian sebuah garis melalui titik A 31 dan titik B 2 min 2. Ini berarti melalui dua garis, ya. Dua titik. Ini persamaan yang kita pakai. Ini X1, ini Y1. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Ini X1, ini Y1, X2, Y2. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tersebut, kita dapat Y kurang 1 per X kurang 3 sama dengan min 3 dibagi min 1. Atau sama dengan Y kurang 1 sama dengan 3 kali X kurang 3. Atau Y kurang 1 sama dengan 3X kurang 9. Atau Y sama dengan 3X dikurang 8. Ini persamaan pertama dari soal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan persamaan garis melalui titik C, min 2 dan 0. Syaratnya adalah tegak lurus dengan garis B. Ini tegak lurus dengan ini. Yang ini dimaksud tegak lurus ke sini. Berarti M-nya adalah 3. Ya. Syarat tegak lurus adalah M kali M min aksen, M kali M 3 M kali M aksen sama dengan min 1. Ya, seperti ini. Jadi M-nya tangen alfanya adalah minus 1/3. Kita masukkan, ini adalah X1, ini Y1. Kita masukkan Y dikurang 0 sama dengan min 1/3 kali X kurang min 2. Ya, kita dapatkan Y sama dengan min 1/3 X dikurang 2 ditambah dikurang 2/3, ya, dikurang 2/3. Ini persamaan kedua yang kita peroleh. Pertanyaan ketiga. Tentukan pula koordinat titik potong kedua garis tersebut. Syarat menentukan titik potong kedua garis tersebut harus dipersamakan kedua persamaan tersebut, yaitu persamaan Y sama dengan Y 3X kurang 8 sama dengan Y sama dengan min 1/3X kurang 2/3. Seperti ini. Oke. Nah, kita kelompokkan yang memiliki unsur yang sama. Ada unsur X, berarti yang ada unsur X disatukan dengan yang ada unsur X, yang tidak ada disatukan dengan yang tidak ada unsur X-nya. Jadi 3X ditambah 1/3X ini pindah menjadi positif. Kemudian ini minus 8 pindah menjadi positif 8. Oke. Nah, kita samakan penyebutnya. Karena dia adalah pecahan. Adalah penyebut 3. Ini penyebut 3, ini juga penyebut 3. Nah, sekarang 3 kali 3 sama dengan 9X.
ditambah dengan 1x sama dengan min 2 tambah 3 kali 8 sama dengan 24. Ini 10x per 3, 22 per 3. Kita dapat 30x kali 3, 10x kali 3 sama dengan 22 kali 3. Atau 30x sama dengan 66, atau 66 sama dengan ber 30 sama dengan 2,2. Jadi x-nya kita sudah dapat 2,2. Setelah kita tentukan 2,2 x-nya, maka kita tentukan lagi y-nya, variabel y-nya. Variabel y ditentukan kita mengambil salah satu dari kedua persamaan tersebut. Apakah persamaan satu atau persamaan yang kedua. Kita ambil saja yang persamaan satu, 3x dikurang 8. Ya. Kita ambil persamaan satu. Ya. Y sama dengan 3 kali 2,2 kurang 8, atau Y sama dengan 6,6 kurang 8 sama dengan Y sama dengan min 1,4. Jadi koordinat titik potongnya adalah 2,2 dan min 1,4. Ya. Nih. Nah, bagaimana membuat gambarnya? Ya. Misalnya ini, nah, kita misalkan x sama dengan 0, maka kita dapat y sama dengan 3 kali 0 kurang 8, atau y sama dengan minus 8 nih. Kalau y sama dengan 0, kurang 8, atau 3x sama dengan 8, atau x sama dengan 8 per 3. 8 per 3 itu adalah 2,6. Ya, 2,6. Ini ini iya. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Buat garisnya. Misal x sama dengan 0, y sama dengan min 1/3 kali 0 min 2/3 sama dengan 0 kurang 2/3 sama dengan min 2/3. Ya, sama dengan minus 2/3. Nih, minus 2/3 ini tidak cukup dari ya. Kemudian kita misalkan y sama dengan 0, 0 sama dengan min 1/3, x dan 2/3 sama dengan min 1/3 x sama dengan min 2/3, atau x sama dengan min 2/3 dibagi 1/3 sama dengan min 2/3 kali 3/1 sama dengan 1, min 2/1 sama dengan minus 2. Ini
Oke. Itu untuk fungsi linear. Fungsi tak linear ini ada dua, ada fungsi kuadrat. Sebenarnya banyak fungsi tak linear, tapi yang di dalam ini hanya kita buat adalah dua, fungsi kuadrat dan fungsi pecahan. Kita mulai dari fungsi kuadrat. Bentuk umum daripada fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Kalau dia A sama dengan 0 berarti fungsi linear. Ini yang dimaksud dengan kuadrat. Di dalam menggambarkan fungsi kuadrat atau fungsi parabola perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bila nilai A-nya positif, parabola terbuka ke arah sumbu Y. Ya. Nah, begini bentuknya. Bila A negatif, nilai A negatif, parabola terbuka ke arah sumbu Y positif seperti ini. Ya. Kemudian titik potong parabola dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan C. Nilai Y sama dengan nilai C dari persamaan ini. Titik potong parabola dengan sumbu X sama dengan syarat Y sama dengan 0, maka nilai X dapat dihitung dengan menggunakan min B tambah dengan akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Nah, titik potong tersebut dapat dikatakan real atau nyata apabila B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0. Kemudian berimpit apabila B kuadrat lebih kecil, B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Dan imajiner atau khayal apabila B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil dari 0. Kemudian yang berikutnya adalah sumbu simetri parabola adalah X atau SS. X1 tambah X2 dibagi 2 atau min B per 2A. Kemudian F, koordinat puncak parabola didapat dengan menggunakan rumus puncak parabola atau PP sama dengan Y sama dengan min D per 4A atau min dalam kurung B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 4A. Bentuk kurvanya seperti ini. Ini adalah SS, ini adalah TPP, dan ini adalah X1, X2. Nah, kita lihat contoh. Gambarkanlah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 7X dikurang 8. Ya. Dari fungsi ini, terlihat nilai A adalah 1, nilai B sama dengan 7, dan nilai C adalah minus 8. Maka kita katakan nilai A-nya adalah positif. Berarti parabola menghadap ke arah Y positif. Ya, mengarah ke Y positif. B titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 8. Dan titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0, maka X kuadrat tambah 7X dikurang 8 sama dengan 0. Untuk menentukannya X1 dan X2, kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah cara penguraian suku-suku dengan cara sederhana. Ya. Dan cara kedua adalah menggunakan rumus kuadrat. Ya, rumus ABC. Jika bisa dilakukan dengan penguraian suku-suku, tidak usah menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Tapi kalau tidak bisa dilakukan dengan penguraian dengan bentuk suku-suku, maka harus menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Nah, X dikurang 1, ini cara penguraiannya. X dikurang 1 kali X tambah 8 sama dengan 0. Ya, kita lihat betul enggak penguraiannya. X1 kurang 1, X kurang 8, ya, tambah 8.
Tambah 8 kali min 1 adalah min 8. Min 8 kali X adalah plus X8. X kali min 1 adalah min 1X. X kuadrat kali X kuadrat sama dengan X kuadrat. Minus 8. Ini adalah plus 7X. Nah, nih sama dengan nih. Oke, bisa dibuat seperti dengan cara yang kedua adalah menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Kemudian sumbu simetri parabola atau SS atau X sama dengan min B per 2A. B-nya adalah 7, jadi berarti min 7 per 2 kali 1 sama dengan min 3 per 2. Puncak parabolanya adalah min D per 4A atau min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita masukkan B-nya adalah 7. 4 kali 1 kali min 8 dibagi dengan 4 sama dengan minus 20,1/4. Jadi titik puncak parabolanya adalah min 3 seper 2. Nah ini min 3 seper 2 dan min 20 seper 4. Ya. X1 nya adalah plus 1, X2 nya adalah min 8. Sumbu simetrinya adalah minus 3 seper 2. Ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi pecahan. Fungsi pecahan merupakan hasil bagi dua fungsi berderajat M dan N. Ya. Y sama dengan AX pangkat N tambah suku derajat lebih rendah kebagi dengan BX pangkat N tambah suku derajat juga yang lebih rendah. Bila pembanding dan penyebut dibagi dengan X pangkat M dan dimisalkan X mendekati tak terhingga, maka diperoleh bahwa ada asimtot tegak lurus Y sama dengan A per B bila M sama dengan N. Ada asimtot horizontal datar Y sama dengan 0 bila M lebih besar daripada N. Tidak ada asimtot horizontal bila M lebih kecil dari N. Ada asimtot miring bila M sama dengan N kurang N kurang 1. Asimtot adalah suatu garis lurus yang mempunyai sifat makin lama makin didekati oleh grafik. Untuk fungsi linear, asimtot itu hanya bisa didekati oleh grafik dan tidak akan pernah dipotong. Sedangkan untuk fungsi pecahan, maka ada kemungkinan asimtot itu dipotong oleh grafik. Kita lihat fungsi pecahan linear. Jadi di sini fungsi pecahan juga ada dua, ada fungsi pecahan linear dan ada fungsi pecahan tidak linear. Ya. Fungsi pecahan linear bentuk umumnya adalah A pangkat A kali X ditambah B sebagai dengan AX tambah D. Asimtot tegak lurusnya syarat Y mendekati tak terhingga, maka X sama dengan min D per C. Ya. Min D per C. Asimtot datar, ya, asimtot datarnya adalah syarat X mendekati tak terhingga, maka Y sama dengan A sama dengan A per C. Ya. Garis memotong sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan min B per A. Ya. Garis memotong sumbu Y syarat X sama dengan 0, maka Y sama dengan B per D. Nah, kita lihat contoh daripada fungsi pecahan linear. Lukiskan grafik Y sama dengan X tambah 1 dibagi dengan X dikurang 4. Asimtot tegak lurusnya Y mendekati tak terhingga. Ya, jadi berarti Y kali X kurang 4 sama dengan X tambah 1. Ya, kemudian kita bagi dengan Y. Jadi Y dalam kurung X kurang 4 bagi Y sama dengan X bagi Y dan seper Y.
Nah, nilainya apabila masih mengandung nilai Y, maka nilainya adalah 0. Ya, nilainya adalah 0. Seperti ini nilainya adalah 0. Nah, jadi X dikurang 4 sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Nih. Asimptot datar, ya, asimptot datar, syarat X mendekati datar hingga, jadi X dibagi X tambah 1/X dibagi X bagi X sama kurang 4X. Ya. Nilainya sama dengan 1. Ini juga seperti ini. Apabila masih mengandung unsur X, nilainya adalah 0. Ya, maka Y sama dengan 1. Ini asimptot datarnya. Ya. Grafik memotong sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Atau 0 sama dengan X tambah 1 per X kurang 2. Jadi 0 kali X kurang 4 sama dengan X tambah 1. Atau X tambah 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 1. Nih. Grafik memotong sumbu Y. Syarat X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 per tambah 1 dibagi 0 kurang min 1 sama dengan min 1/4. Ini. Nah, garis ini kita sambung dan kita buat di sini adalah garis bayangan. Ini adalah garis bayangan kurva. Ya. Kemudian bagian B, fungsi pecahan kuadrat. Pada prinsip kerjanya sama dengan fungsi pecahan grafik, ya, sama. Jadi kita tidak usah lagi uraikan teorinya, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Asimptot tegak lurusnya syaratnya Y mendekati datar hingga, ya. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Y kuadrat kurang X tambah 7 sama dengan 0. Kita masukkan semua angkanya. Kemudian karena nilai D-nya lebih kecil dari 0, ya, maka D imajiner atau asimptot tegak lurusnya adalah hayal. Kemudian asimptot datar syaratnya X sama dengan tak terhingga, mendekati tak terhingga, maka Y sama dengan 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat tambah 14X dibagi dengan X kuadrat kurang 8 dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat bagi X kuadrat kurang X dibagi X kuadrat tambah 7 dibagi dengan X kuadrat. Jadi nilainya adalah 4. Kemudian grafik memotong sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka 4X kuadrat tambah 4X kurang 8 itu kita perkecil dibagi dengan 2. 2X kuadrat tambah 7X kurang 4. Atau bisa kita buat menjadi 2X tambah 28X kurang 4 tambah X. Kurang X tambah 4 sama dengan 0. Atau kita buat seperti ini, 2X kita keluarkan, X tambah 8 tambah 4. Jadi karena ini adalah unsurnya sama, X tambah 4 dan X tambah 4 adalah sama, jadi kita mengambil salah satunya saja, ya. Nah, kita dapatkan sama dengan 2X kurang 1 sama dengan 0 atau 2X sama dengan 1. 2X sama dengan 2X kurang 1 sama dengan 0 atau 2X tambah sama dengan 1 atau X1 sama dengan 1/2. Kemudian X tambah 4 sama dengan 0 atau X2 sama dengan minus 4. Kemudian grafik memotong sumbu Y, syarat X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 8/7. Ya.
min 8/7. Ya. Karena fungsi kuadrat, maka dicari harga ekstrimnya, harga maksimum dan harga minimum. Kita lihat seperti ini. Ya. Y sama dengan 4x kuadrat tambah 14x kurang 8 dibagi dengan x kuadrat kurang x tambah 7. Ya, seperti ini kita kalikan silang. Y sama dengan ini. Sama dengan. Setelah itu kita satukan dengan unsur yang sama. Yx kuadrat disatukan dengan 4x kuadrat. Maka nilainya adalah y dikurang 4x pangkat 2. Kemudian yang berpangkat 1 y ditambah dengan 14x. Ya. Kemudian syaratnya adalah b kuadrat kurang 4ac harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Jadi y tambah ini adalah a. Ya. Ini a. Ini b. Dan ini c. Ya, jadi B-nya adalah min Y tambah 14 pangkat 2. Minnya sudah dikuadratkan menjadi positif. Kurang 4 kali AC, 4 kali Y kurang 4 kali 7 kurang Y. Sama dengan kita dapatkan Y kuadrat tambah 28Y tambah 196 kurang 28Y kuadrat 4 kali Y kali 7Y. Kemudian 4 min 4 kali Y kali 8 min 4 kali min 4 kali 7Y 112Y dan min 4 kali min 4 kali 8 sama dengan 128. Kita dapatkan sama dengan Y dikurang 28Y sama dengan min 7 108. Jadi 28 ditambah dengan mi 112 dikurang 32 108Y. Kemudian 196 tambah 128 sama dengan 324. 3 ruas ini 4 ruas ini dibagi dengan minus 27. Kita dapatkan Y kuadrat tambah 4Y kurang 16. Kita dapatkan dalam penguraian biasa adalah Y dikurang 6 kali Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, Y1-nya adalah 6 dan Y2-nya adalah 2, minus 2. Untuk Y1 sama dengan 6, kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Ya, kita dapatkan nilai X-nya adalah 5. Ya, nilai X-nya adalah 5. Kemudian Y2-nya adalah minus 1. Kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, maka kita dapatkan angkanya adalah min 1. Ya, min 1 dan min 2. Ya. Nah, kemudian grafik pemotong asimptot horizontal, di mana asimptot datarnya adalah 4. Maka fungsi pecahan kuadrat menjadi seperti ini. 4 sama dengan 4x kuadrat tambah 14x kurang 8 dibagi x kuadrat kurang 8 tambah 7. Ya, kita kalikan silang 4 kali x kuadrat tambah kurang 4 tambah 7 dapat ini 4 kuadrat kurang 4x tambah 28. Ya, kemudian kita dapatkan min 4x dikurang 14x sama dengan min 8 kurang 28. Min 18x sama dengan min 36 atau x-nya sama dengan 2. Jadi koordinat potongnya adalah 2 dan 4. Nah, seperti ini hasilnya. Ini koordinat potong. Ya. Yang ini adalah maksimumnya dan ini adalah minimumnya. Yang tadi adalah min 4 dan 1. Demikian yang kuliah kita pada hari ini. Kelas Digital.